Karena ternyata social comparison ini adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari setiap hari. Karena manusia cenderung membandingkan dirinya dari orang lain. Dia cenderung senternya atau pusat fokusnya adalah mencari apa yang dia nggak punya dibandingkan dengan apa yang dia punya. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang sedang dialami oleh orang lain sampai kita ada di posisi itu. Itu yang aku yakini sampai akhirnya setelah selesai menyelesaikan studiku setahun di UK, aku kembali ke studio ini dan pengen sharing banyak sama kamu. Halo teman-teman, selamat datang di Elsa Channel. Dan akhirnya setelah sekian lama aku vakum, aku akan kembali lagi di studio ini untuk bikin konten-konten yang kalian kangenin. Sorry banget ya, karena kemarin susah untuk membagi waktu, energi, pikiran. Dan namanya juga manusia adalah level-level dimana kita lagi stres dan malas ngapa-ngapain. Dan itu aku. Nah, episode kali ini setelah sekian lama vakum, aku pengen ngebahas satu fenomena yang kayaknya lumayan cukup aku lagi hadapi dan aku rasakan dari orang-orang sekitar gitu ya. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa gak cukup sama hidup yang kamu punya? Kamu selalu ngebandingin diri kamu sama orang lain. Entah apapun itu, bisa fisik kita, kekayaan, kecerdasan, kepintaran, status sosial. Sepertinya tuh kayak apa yang udah kita punya tuh jadi gak ada artinya gitu. Dan ini aku sadari pada saat aku bertemu dengan orang-orang yang sangat berbeda, dari kultur yang berbeda, budaya yang berbeda, negara yang berbeda. Aku semakin sadar gitu bahwa apa yang dulu aku punya tuh sangat berharga. Apa yang ada di negaraku yang dulu aku keluhkan tuh adalah sesuatu yang sangat aku kangenin selama aku di negara lain. Apa yang udah kita punya itu adalah privilege yang selama ini kita abaikan begitu aja sampai aku berasa kayaknya aku kurang bersyukur sih. Nah, sebenarnya wajar nggak kalau kita melakukan yang namanya social comparison? Dan seperti apa sih social comparison ini di dalam ilmu psikologi? Kira-kira social comparison ini akan berdampak negatif terhadap kesehatan mental kita? Kayak apa penjelasan psikologisnya? Kalau memang iya, strateginya seperti apa? Karena ternyata social comparison ini adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa kita sadari setiap hari. Karena manusia cenderung membandingkan dirinya dari orang lain. Dia cenderung senternya atau pusat fokusnya adalah mencari apa yang dia nggak punya dibandingkan dengan apa yang dia punya. Jadi, social comparison ini adalah teori yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog sosial bernama Leon Festinger pada tahun 1954. Nah, si teori ini menjelaskan gimana sih seorang individu itu selalu ngebandingin sama orang lain untuk proses mengevaluasi dan memahami dirinya sendiri. Jadi, kalau kita ngebandingin, sebenarnya bukannya kita itu nggak bersyukur aja, tapi itu adalah proses otomatis karena kita sedang mengevaluasi apa yang kita lakukan. Dan tanpa disadari juga, kalau ini terus-menerus dan kita akan terpapar oleh sesuatu yang lebih sampai akhirnya kita merasa harga diri kita kurang, kita akan mengalami beberapa kondisi psikologis yang perlu perhatian. Misalnya, jadi harga diri kita menurun, demotivasi, dan arah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan-kecemasan yang kita rasakan. Social comparison itu dibagi menjadi dua yang biasa kita lakukan, yaitu upward comparison atau membandingkan dengan sesuatu yang di atas kita, lebih dari kita, lebih kaya, lebih cantik, lebih pinter, lebih semuanya. Dan itu akan mempengaruhi psikologis karena kita merasa jadi akhirnya kurang atau nggak cukup sama apa yang kita punya. Tapi satu sisi social comparison ini nggak melulu negatif karena kita juga bisa sering juga melakukan sesuatu yang downward comparison atau kita ngebandingin sama sesuatu yang di bawah kita. Dan ini sebagai salah satu cara kita untuk akhirnya mensyukuri apa yang udah kita punya. Misal nih, wah ternyata di luar sana ada ya orang yang lebih susah dari kita. Wah ternyata di luar sana ada ya yang sedang berjibaku dengan kehidupannya karena ternyata hidup aku lebih baik dari dia. Dan upward ataupun downward comparison ini ternyata sering banget loh kita lakukan setiap hari, apalagi di era media sosial yang setiap detiknya kita selalu terpapar itu. Dan ternyata studi menunjukkan kalau kita terlalu sering melakukan upward comparison tanpa disadari oleh kesehatan mental yang baik atau kita nggak sadar, itu terus-menerus menggerus harga diri, membuat kita jadi demotivasi, apalagi kaitannya kalau kita masuk dalam dunia kerja. Dan ini akhirnya membuat banyak perusahaan kehilangan pegawainya karena turnover mereka tinggi. Yang akhirnya mereka ngerasa kayaknya selalu ngebandingin perusahaan dia dengan perusahaan temannya di era medsos sekarang. Enaknya kerja di sana, enaknya kerja di situ. Padahal sebenarnya kalau kita lihat perusahaan itu ada dua. Antara yang dia stabil secara finansial walaupun
Mungkin environmentalnya tuh kayak nggak nyaman, tapi dia bertahan di situ. Atau sebaliknya, lingkungannya itu oke banget, tapi finansialnya nggak kuat. Jadi akhirnya dia tetap bertahan di perusahaan yang sebelah. Nah setelah ngebanding-ngebandingin, ujung-ujungnya ketemu dengan kondisi yang sama. Mau ngehindarin atasan, bawahan, sama juga. Kita ketemu dengan karakteristik orang yang macam-macam. Nah social comparison ini teman-teman ternyata juga bisa kita lakukan kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari yang simple, soal misalnya penampilan nih. Makanya nggak sedikit mereka yang akhirnya depresi dan melakukan beberapa upaya untuk mempercantik diri. Operasi plastik lah, atau mungkin dia diet mati-matian sampai akhirnya mengalami gangguan pencernaan, gangguan makan. Nah, di sisi lain kalau kita lihat lagi, ekonomi kita tuh sekarang lagi mengalami sesuatu yang menurut aku tuh miris gitu. Ketika kesenjangan sosial terjadi dengan sangat jelas, yang kaya semakin terlihat kaya di medsos, yang miskin semakin terlihat miskin di medsos. Jadi kalau kita mau nyoba ngebandingin, fenomena ini loh sebenarnya memperparah social comparison di era medsos sekarang. Nah fenomena ini tuh akhirnya juga nggak banyak yang sadar gitu, karena kita tuh kayak melakukannya setiap detik. Sekarang misalnya nih ya, apa-apa terhubung dengan sosial media. Misal dalam pekerjaan, semua terhubung langsung seperti LinkedIn. Mau nggak mau dong kita ngebandingin profil LinkedIn kita sama teman kita. Karena orang dilihat dari perform mereka, pernah bekerja di mana dan lain sebagainya. Terus kalau itu jatuhnya jadi motivasi, bagus. Tapi kalau jatuhnya jadi membuat kita demotivasi, ini yang keliru. Dan nggak sedikit dari mereka yang melakukan fear of missing out atau mengalami yang namanya FOMO. Jadi ikut-ikutan untuk tren ini, tren itu, supaya nggak kalah. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kita melakukan itu untuk sesuatu yang lebih baik atau self-improvement. Kita kayak melakukannya, oke, karena aku tahu CV aku tuh masih seperti ini, aku mau coba deh mengisi gap kompetensi itu dengan memiliki keahlian yang lain. Tapi kalau itu tidak dimiliki oleh resource yang kita punya, nah itu jadi gawat nih teman-teman. Nah, ada sebuah jurnal yang menunjukkan bahwa orientasi perbandingan sosial itu memiliki efek negatif. Maksudnya apa sih? Kalau seseorang itu ketika dia membandingkan dirinya sama orang lain, dia tidak memiliki dukungan sosial yang stabil. Misalnya, dia yang sering terlibat di dalam proses comparison ini, tapi nggak punya dukungan seperti keluarga yang mensupport, dia nggak punya networking yang membuat dia ada di circle itu, dan dia nggak punya teman untuk dia ngobrol, dia nggak punya mentor, dia nggak punya support system yang membuat dia bangkit dari keterpurukannya. Nah ini yang memperparah kondisi psikologis mereka. Nah ternyata ada nih beberapa peneliti yang menyarankan pendekatan yang menarik untuk seseorang yang melakukan social comparison tanpa dukungan sosial dari lingkungannya. Apa sih bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah coba untuk mengelola ekspektasi dengan memanfaatkan teknik Ecological Momentary Assessment atau EMA, yaitu dengan cara kamu amati apa sih pengalaman sosial yang kamu lakukan atau kamu hadapi sehari-hari. Terus kemudian kamu tulis. Lalu kamu lihat nih, mana yang menunjukkan potensi social comparison. Misalnya, setelah kita lihat, kita ngebandingin pekerjaan kita sama orang lain. Terus pola itu terjadi di dalam kehidupan kita dan kita nggak melakukan upaya apa-apa. Misalnya kamu yang ngebandingin doang, tapi kamu nggak belajar sesuatu untuk naikin diri, value-nya, nggak upgrade belajar untuk ikutan kursus ini itu buat naikin skill. Atau misalnya ketika kamu melihat orang lain badannya lebih oke, lebih sehat, tapi kamu nggak mau olahraga di situ. Kamu nggak tahu, kamu cuma melihat diri kamu kurang aja. Nah, tanpa ada upaya, tidak mengolah ekspektasi, ya udah jatuhnya kita jadi depresi sendiri. Itu kata jurnal. Jadi sebenarnya social comparison ini bukan tentang bagaimana diri kita melihat apa yang kita punya dari lensa orang lain, tapi bagaimana kita membiarkan perbandingan itu menavigasi atau membuat kita jadi terarah gitu. Contoh, kita ngebandingin kayaknya aku lebih jelek dari dia,
perasaan itu tuh kayak menavigasi kita atau mengarahkan kita kepada iya ya, aku lebih jelek dari dia, aku nggak pantas nih untuk ada di posisi itu. Dan akhirnya kamu nggak melakukan apa-apa karena kamu merasa lebih jelek. Jadi kamu nggak berani nyoba untuk daftar kerja di situ, atau kamu nggak berani untuk deketin seseorang yang kamu lagi taksir, atau kamu nggak berani untuk memulai bisnis kamu ngerasa karena kamu nggak punya modal ini, punya modal itu. Itu yang bahaya, social comparison yang menghambatmu jadi nggak ngelakuin apa-apa. Yang kedua, ketika kamu membiarkan orang lain membandingkanmu dan itu menarik perhatianmu secara berlebihan. Contoh misalnya, kalau ada orang yang bilang, ih gendutan ya, ih kamu kok sekarang nggak sekeren dulu sih, atau kamu kayaknya sama dia lebih kerenan dia ya. Dan itu nggak membuat kamu nyaman, tapi kamu membiarkan pemikiran dia masuk dalam pemikiranmu. Itu juga bahaya nih teman-teman, karena kalau yang tadi adalah pemikiran kita, ini pemikiran orang lain lebih bahaya kan gitu. Kita membiarkan orang lain membandingkan kita sama orang lain atau sama diri kita yang dulu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan dari dua hal ini adalah dengan self compassion. Coba kamu berhenti sebentar, melihat diri kamu lebih baik dengan beberapa metode, ambil nafas. Ini aku lakuin nih, pulang sekolah aku ngebandingin diri aku sama sebelum sekolah. Jelas dong banyak banget yang mungkin itu nggak semuanya bagus gitu. Ada yang dulu kayaknya sebelum sekolah aku begini deh. Tapi aku mencoba untuk menyeimbangkan dengan sesuatu progres yang lebih baik. So, catat self-improvement yang udah kamu lakukan di titik yang kamu merasa itu lagi terendah-rendahnya gitu. Dengan mengingat self-improvement yang udah kamu lakukan, itu bisa meningkatkan self-esteem kamu atau harga dirimu. Lalu yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah cari social support. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang bisa memberikan feedback positif, yang bisa membuat kamu jadi lebih ngerasa ter-empowered, atau kamu ngerasa lebih berdaya atas resource yang kamu punya. Karena sumber stres tertinggi adalah pada saat kamu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap dirimu tanpa disertai resource yang kamu punya. Resource itu nggak cuma privilege kita ngerasa kaya, miskin, cantik, pintar, dan sebagainya gitu. Tapi resource untuk bisa belajar sesuatu, punya skill baru, kompetensi diri, bahkan kamu punya kelebihan yang orang lain gak punya ketika orang lain ngerasa nyaman di dekat kamu. Percaya deh, apa yang kamu lihat di sosial media itu hanya sekian persen dari kehidupan mereka yang mereka tampilkan. Kita gak pernah tahu ada di posisi itu sampai kita ada menjadi orang itu. Gak akan pernah bisa. Nah, jadi langkah ketiga adalah berhenti juga membandingkan orang lain sama orang lain. Atau kamu coba untuk fokus menghabiskan energimu dan berprogres dengan setiap versi terbaikmu dalam fase kehidupan. Ya, kalau mau ngebandingin mungkin untuk menyeimbangkan coba deh downward comparison, tapi jangan terlalu down ya. Karena jatuhnya kalau kita ngebandingin sama yang di bawah terus kita jadi nggak ngelakuin self improvement apa-apa. Jadi kita harus sadar, terima apa yang udah kita punya dan melangkahlah dengan setiap fase kehidupan yang memang udah dicatatkan dalam kehidupanmu. Semangat berprogres, selamat berproses, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau kamu suka sama episode ini atau kamu pengen cerita-cerita social comparison apa sih yang kamu lakukan, yang kamu lagi alami, tenang aja, kita semua mengalaminya, tapi bedanya ada yang disadari dan gak disadari. Kamu pilih yang mana? Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.